Salam, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan malam hari ini saya akan bersama-sama dengan kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Kolose ini berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu, saya adalah hambanya. Nah, itu yang akan kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kolose 3 ayat 23 sampai 24, dan surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang sedang menghadapi berbagai macam ajaran, tekanan hidup, tekanan budaya. Dalam pasal 3, Paulus menekankan kepada jemaat Kolose untuk hidup baru di dalam Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri satu tema, bekerja dengan hati. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita sebagai orang percaya memandang sebuah pekerjaan. Kalau kita orang awam bilang itu pekerjaan. Kalau di dalam dunia pelayanan, hamba Tuhan disebut pelayanan. Dalam dunia sehari-hari disebut kehidupan. Nah, bagaimana kita memandang ini sebagai orang percaya yang kita lakukan, kita lakoni aktivitas ini, tetapi terkadang membuat kita jenuh, dan tidak sedikit kita kemudian hilang kendali dan kita kemudian menyerah. Tetapi kita tahu bahwa semua yang ada dalam diri kita, pekerjaan, pelayanan, kehidupan kita, itu adalah sebenarnya ibadah kita kepada Tuhan. Nah, itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose tentang bagaimana memandang pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari. Surat Kolose pasal 3, 23, 24, kita akan belajar bersama-sama teman-teman bagaimana kita memandang dan melihat sebuah pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari itu dalam kacamata orang yang sudah lahir baru. Bagaimana aktivitas dunia ini kita pandang dari sisi orang yang sudah percaya dan lahir baru. Nah, yang pertama, kita akan melihat sebagai orang percaya dikatakan bekerjalah dengan hati, melayanilah dengan hati, dan lakukanlah dengan hati. Nah, sering kita katakan, nah hari ini saya mengatakan bekerjalah dengan hati. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya yang lahir baru memandang sebuah pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari sebagai orang yang sudah lahir baru? Yang pertama, di dalam ayat 23a, dia katakan di sana, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Yang pertama, kerjakanlah apapun itu dengan segenap hati. Nah, kalimat ini sangat familiar. Bagaimana berkata, mungkin secara teoritis gampang, dengan segenap hati. Tapi kalau kita meneliti bahwa segenap hati di dalam bahasa asli daripada Kolose 3:23a ini, di dalam bahasa Yunani, dia memakai kata exouches, ya, exouches, yang artinya dari jiwa, dari dalam, dengan totalitas. Jadi di dalam kalimat aslinya atau bahasa aslinya, exouches, yang artinya dari dalam jiwa secara totalitas. Artinya, sebagai orang percaya, di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita bekerja dan juga melayani, dan kemudian kita hidup sebagai orang percaya bukan asal-asalan, tapi dengan segenap hati. Bukan hanya saat kita diawasi, walaupun saat kita tidak diawasi. Kenapa? Karena kita memiliki integritas tinggi dan kesungguhan hati kepada siapa? Kepada Tuhan yang tidak terlihat, kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Karena kita sudah lahir baru, sudah mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
sebagai pengikut yang setia di tengah-tengah dunia ini. Jadi yang pertama, bagaimana kita memandang sebuah pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sebagai orang percaya. Yang pertama, kerjakanlah itu semua pekerjaan pelayanan dengan segenap hati. Kalau bukan dengan segenap hati, dari mana segenap hati itu? Yaitu dari Tuhan. Firman Tuhan tidak membatasi hanya pada pekerjaan rohani. Firman Tuhan berkata apapun juga. Jadi di sini termasuk pekerjaan biasa, kehidupan biasa, pekerjaan rumah, bisnis, usaha, pelayanan, bahkan tugas sekecil apapun. Dia katakan, lakukanlah dengan segenap hati. Jangan setengah hati. Kita terkadang, kenapa melakukan setengah hati? Karena kita terfokus dengan hasil. Kita berkata harus berhasil, sehingga kemudian melakukannya sepenuh hati. Tapi saat tidak berhasil, kita kecewa. Sebenarnya kita sedang melakukan setengah hati. Tetapi dinilai di sini oleh Tuhan, bukan hasil, tapi ada sebuah kesungguhan. Proses yang dinilai. Sebagai orang percaya yang harus kita sadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah proses pembelajaran. Kita sedang dibangun oleh Tuhan, hati pikiran kita di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang kita lakukan. Hidup kita seperti sesuatu yang sedang dibangun. Mungkin tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan sebagai orang yang sudah lahir baru. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Kita punya integritas. Kita sudah tanda tangan ya dengan darah Kristus kepada Tuhan. Sehingga itu sebuah pegangan kita. Itu yang membuat kita tidak asal-asalan, tidak setengah hati, dan apapun yang kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Jadi kalau saudara dan saya ingin melakukan, bekerja, melayani dengan hati, yang pertama, saudara harus melakukannya dengan hati Tuhan. Hati yang sudah lahir baru. Hati yang penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat, saudara melakukannya seperti untuk Tuhan. Nah yang kedua, bagaimana kita melakukan sebuah pekerjaan, pelayanan kehidupan dengan hati. Yang pertama tadi, kerjakan saja semua itu dengan segenap hati. Berhasil, tidak berhasil, gagal, atau tidak dihargai, tidak dihargai, lakukan. Kerjakan itu dengan segenap hati. Karena itu akan membangun mentalitas dan proses yang saudara hadapi. Nah yang kedua, lakukanlah pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Nah ini ada satu kalimat di dalam 23b, seperti untuk Tuhan. Banyak orang kecewa, banyak orang merasa, kenapa saya harus melakukan? Karena ego, enak aja dia untung, saya rugi. Kenapa? Karena melakukan pekerjaan karena manusia. Melakukan pekerjaan karena sentralnya uang dan validasi. Tetapi Kolose 3 ayat 23 mengajarkan kita melakukan pekerjaan itu, sentralistiknya itu adalah Tuhan. Ya, Kristus atau Theos. Ini adalah sebuah paradigma yang besar yang harus kita pahami. Sebagai orang percaya, kita melakukan semua, sentralnya adalah Theos, Tuhan. Itulah yang membuat perubahan paradigma dalam pikiran hati kita sebagai orang percaya. Bukan hanya sebagai hubungan horizontal aja dengan manusia. Yaitu nanti akan kita dapatkan saat kita melakukan itu seperti untuk Tuhan. Tetapi saat kita melakukan seperti untuk Tuhan, bukan karena manusia, maka kita melakukannya dengan hati. Ya kalau saat kita melakukan dengan hati, saya yakin dan percaya kita akan mendapat reward, mendapat sebuah hasil yang maksimal. Maka saya kalau melakukan sesuatu dalam pekerjaan saya selalu melakukan sebuah pekerjaan yang sepenuh hati. Bisa kita ambil analogi seperti Bank Sentral Asia, saya tidak sedang promosi, tetapi bagaimana mereka melayani dengan hati, melayani dengan senyum, melayani dengan sukacita. Tetapi sentralistiknya itu bukan Tuhan, adalah karena takut dengan atasan, karena bisa naik di gaji, bisa dapat sesuatu. Itu salah, tidak, tapi itu paradigma yang masih standar. Tapi paradigma yang besar adalah
kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lingkungan kita memang ada di dunia, tetapi melakukan seperti untuk Tuhan. Tetapi saat kita mampu melakukan itu dengan baik, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan melihat dan mengawasi kita dari tempat yang tinggi. Sehingga apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka Tuhan akan memberikan, membalaskan kepada kita dengan di luar ekspektasi kita. Maka saya yakin dan percaya saudara akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 1 bahwa jangan melakukan sesuatu untuk dilihat orang, tetapi Tuhan melihat di dalam tersembunyi. Tuhan melihat segala sesuatu dari lubuk hati. Jadi oleh karena itu marilah kita sebagai orang percaya tetap setia untuk melakukan untuk Tuhan. Walaupun orang tidak menghargai kita, lakukan aja seperti untuk Tuhan. Dan kualitas kita tidak akan berubah karena kita berfokus sentralnya adalah Theos. Kita terus melakukan pekerjaan dan kita terus melakukan segala sesuatu karena yang memimpin kita adalah Tuhan yang adil. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang kecewa kepada kita, tapi dia akan memberikan sebuah kekuatan kepada kita. Kita tidak akan kecewa saat kita memberi sentralnya kepada Tuhan. Kita akan berkata, kehendak-Mu yang terjadi. Saat kita dipromosi dan kita berkata, ya itu kehendak Tuhan. Saat kita rugi, ya memang Tuhan sudah mengizinkan semuanya. Tapi satu hal yang saya mau katakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bekerjalah dengan segenap hati. Melayanilah dengan segenap hati. Dan lakukanlah kehidupanmu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan hati? Yaitu saat kita memiliki hati Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua, bagaimana kita bekerja dengan hati saat kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah yang ketiga, bagaimana kita melakukan sebuah pekerjaan dengan hati? Yang ketiga adalah kita memiliki sebuah pengharapan kekal. Apa itu pengharapan kekal? Ada upah yang Tuhan kasih kepada kita. Di dalam ayat 24, kamu tahu, dia katakan, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi sudah jelas ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Upah saat kamu ada di bumi, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Saat kamu kembali ke dunia, dia akan memanggil kamu dan berkata, baik sekali perbuatanmu anakku. Nah dalam ayat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada upah surgawi. Di dalam kata Yunani upah surgawi, upah di sana antopodosis. Dia pakai kata antopodosis. Artinya ada balasan, ada ganjaran, ada upah yang Tuhan berikan. Di dunia ini mungkin orang menganggap saudara tidak dapat upah. Karena ukurannya hanya uang, harta, dan jabatan. Tetapi apapun yang didapatkan, kalau tidak mengalami kepuasan, kedamaian, maka semuanya itu terasa sia-sia. Bisa saja dilakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Di dunia ini mungkin kita diperlakukan tidak adil. Mungkin bisa saja kita melakukan pekerjaan tidak terlihat. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Kalau engkau melakukan dengan segenap hatimu dan melibatkan dirimu dengan Tuhan, ingat, upah yang kekal ada dari Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 10 dia berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu pelayanan, ya, ingatlah bahwa ada sebuah penghargaan yang Tuhan kasih. Waktu engkau melakukan sebuah pelayanan di bumi ini, memiliki hati sebagai hamba, saudara harus ingat,
saudara memiliki sebuah penghargaan. Pengharapan upah yang diberikan kepada kamu. Saya katakan tadi, upah itu apa? Berkat rohani. Bisa damai sejahtera, warisan kekal. Bahkan di dalam ayat 2 Timotius 4, mahkota kemuliaan, dia katakan, kukaruniakan kepadamu. Ya, tersedia mahkota kebenaran, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudaraku melakukan sebuah pekerjaan dengan hati? Pertama, kerjakan pekerjaan dengan segenap hati. Dan yang kedua, lakukanlah pekerjaan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang ketiga, saudara, ada pengharapan kekal, upah saat kita melakukan dengan hati. Itulah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat anugerah yang luar biasa kepada kita. Lakukanlah sebuah pekerjaan, pelayanan, kehidupan dengan hati. Karena kenapa? Karena melakukan seperti hati Tuhan. Dan yang kedua, lakukan seperti untuk Tuhan. Dan yang ketiga, karena ada upah, reward yang Tuhan kasih kepada kita hari ini, esok, sampai kepada yang kekekalan. Amin.